dicoba Fauzia, udah bisa? Iya, udah bisa, Udah, Pak. Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Oke, ya, jadi di bagian ini yang paling penting itu 3 metode ya untuk menentukan biaya tetap dan biaya variabel ya. Ini yang eh, harus kita pahami kenapa dari tahun ke tahun soal ujian untuk bagian ini selalu keluar ya, di ujian selalu keluar bagian ini ya. Kemudian kalau kita hubungkan dengan pertemuan minggu lalu, ya ini kan eh, sebenarnya tetap atau variabel itu nanti bergantung kepada seberapa detail atau seberapa agregat account yang dipakai. Jadi misalkan gini, misalkan material itu kita mau agregat, summary, atau kita mau detail. Kalau kita mau detail berarti materialnya satu-satu tuh. Jadi ada kayu, misalkan untuk furniture, ada paku, ada eh, apa litur atau cat, ya, kemudian ada material lainnya yang berhubungan dengan eh, pembuatan furniture. Nah itu sampai tiap-tiap account itu ada tuh satu-satu. Atau kita mau global, jadi cuma ada satu account namanya direct material misalnya. Nah itu nanti mempengaruhi hasil dari penentuan biaya tetap dan variabel. Jadi dari kalau biaya-biayanya itu detail, hasilnya akan berbeda kalau seandainya biaya-biayanya itu global. Biaya global itu maksudnya account-nya itu satu account mencakup berbagai macam material ya. Kalau detail, kalau global satu account berbagai material, kalau detail berarti satu account ya hanya satu jenis material. Nanti hasilnya akan berbeda. Kalau kita pelajari lagi masih yang lalu ya, ada biaya yang ditelusuri itu nanti juga berpengaruh ya. Biaya tetap dan variabel ini sangat dipengaruhi oleh itu. Jadi kalau di sini sih kalau pengerjaan soal sih kita udah terima apa adanya ya. Jadi given dalam artian ya kita tinggal mengerjakan data yang diberikan di soal. Tapi kalau di dunia nyata nggak semudah itu. Perancangan sistem akuntansinya, yaitu account-account yang dibuat ya untuk mencatat biaya-biaya ini, itu akan mempengaruhi bagus tidaknya hasil dari hitungan fix dan variable cost. Ya. Oke, ini biaya tetap ya, ciri-cirinya. Nah, di sini kita akan melihat rentang bahwa kalau di konsepnya di ekonomi, kalau dalam jangka panjang semua biaya itu eh, ada yang tetap biaya, dan tapi dalam jangka pendek kita kasih yang tetap dan ya variabel. Jadi kemudian tetapnya itu biasanya ada rentang tentu, sehingga di sini ada tiga yang horizontal ini. Kenapa? Karena sampai volume pertama nih, batas pertama volume ini, kursornya kelihatan nggak? Di geser kursor saya kelihatan atau tidak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Halo? Pak. Mau jawab? Kursor saya kelihatan nggak? Oke, saya kelihatan. Oke, jadi sampai volume ini, itu biaya tetapnya sebesar ini. Kalau volumenya dinaikkan lagi, sampai sini, biaya tetapnya seperti ini. Ya. Misalkan internet saya kadang-kadang bermasalah. First Media udah sebulan ini, pagi-pagi sampai siang sering putus. Ya, lanjutkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi itu karakteristik dari
biaya tetap. Kemudian kalau biaya per unitnya, kalau ini dibagi jumlah unit, semakin besar volumenya, maka biaya tetap per unitnya semakin kecil. Ini biaya variabel ya, grafiknya seperti ini. Cirinya total biayanya semakin lama semakin naik, ya. Tapi kalau per unitnya dia tetap. Sama dengan biaya tetap, biaya variabel juga ini ada rentang yang relevan ya. Kalau di sini ya ini dari sini ke sini ya. Yang ini yang dianggap rentang relevan, kenapa? Karena dia nyaris berhimpitan dengan garis putus-putus yang merah. Ini jadi untuk metode kedua dan ketiga ya, itu menggunakan scatter graph ya, atau menggunakan regresi, itu memanfaatkan teknik seperti ini. Ya, mencari garis yang bisa menghimpit ke kurva dari biaya variabel ini. Oke, kemudian biaya semi variabel ini memiliki ciri-ciri dia dalam jumlah tertentu dia fix, kemudian kalau dinaikkan volumenya dia bertambah. Jadi dia memiliki ciri-ciri fix dan variabel ya. Dan kalau kita baca buku teks, kebanyakan biaya adalah memiliki ciri-ciri semi variabel, sehingga 3 metode yang kita bahas ini sebenarnya berasumsi biaya itu semi variabel. Jadi ada biaya fixnya dan ada biaya variabelnya. Oke, di sini kita metodenya jadi memisahkan biaya tetap dan variabel. Tadi asumsinya bahwa biaya itu karakteristiknya semi variabel. Saya langsung ke metodenya aja. Yang pertama ini yang paling sederhana ya, metode high and low point. Yang kedua scatter graph, dan ketiga ini yang menggunakan regresi, metode least square. Nah, untuk metode high and low point, metode pertama dan metode ketiga, itu penghitungan kalian semua harusnya hasilnya sama. Ya, jadi hasil dari high low and low point dan metode least square, kalau kalian menggunakannya dengan tepat, maka hasilnya harusnya sama. Sedangkan metode scatter graph ini karena mengandalkan manual ya untuk mencari garis yang menghimpit grafik variabel cost ya, itu mungkin berbeda-beda hasilnya. Oke, yang high low ya, jadi di sini dicari data high dan low. Yang dilihat adalah activity-nya. Jadi yang diperhatikan adalah activity-nya, mana activity paling tinggi dan mana activity paling rendah ya. Kenapa dicari activity? Karena activity inilah yang nanti menentukan ada tidaknya cost. Kalau ada activity berarti akan timbul cost. Kalau tidak ada activity harusnya tidak timbul cost ya. Kecuali mungkin biaya yang fix ya, biaya fix berarti dia ada activity atau cost-nya. Tapi kalau biaya variabel itu harus ada activity. Kalau tidak ada activity maka tidak muncul biaya variabel. High low berarti nyari activity yang di sini di mana? Activity itu kelihatan dari direct labor hour. Jadi kalau ada direct labor hour berarti di pabrik tersebut ada activity. Tapi kalau tidak ada direct labor hour maka pabrik tersebut tidak ada activity. Ya, kemudian direct labor hour ini itu jadi driver, jadi yang menentukan electricity cost ya. Tapi karena electricity cost ini sifatnya semi variabel, jadi yang menentukan sebagian dari electricity cost itu ditentukan oleh direct labor hour. Mana yang ditentukan oleh direct labor hour? Tentu saja yang variable cost. Electricity cost yang sifatnya variabel itu ditentukan oleh direct labor hour. Tapi electricity cost yang karakteristiknya fix ya,
dia tidak ditentukan oleh direct labor hour. Jadi yang fix itu tidak ada activity, dia tetap terjadi. Tapi yang variabel, kalau ada direct labor hour, dia baru muncul variable cost-nya. Gitu. Nanti di buku itu banyak sekali kita menggunakan direct labor hour sebagai driver menentukan biaya yang lain. Contohnya factory overhead ya. Factory overhead itu apa yang menentukan muncul tidaknya factory overhead ya. Biasanya direct labor hour yang dipakai. Tapi kalau seandainya pabriknya itu sudah diotomasi, maka mungkin yang menentukan adalah bukan direct labor hour tapi mesin hour ya. Kalau di yang otomasinya udah tinggi kan biasanya direct labor hour-nya sudah mengecil ya, peranannya kecil sehingga direct labor hour digabung dengan FOH jadilah dia conversion yang menentukan activity mesinnya berapa lama dia bekerja itu. Yang metode high and low ini sepertinya dia paling sederhana ya. Dia ada high, ada low, cost dan activity-nya berapa, selisihnya. Kemudian nanti dibagi 180 dibagi selisih activity-nya 22.000 dapat 0,00818 per direct labor hour ya. Ini yang high and low. Kemudian yang scatter graph, nah ini mengandalkan manual ya. Kita menarik garis horizontal sebagai tanda dari fixed cost dan yang menaik ini dia untuk variable cost. Nah, ini yang saya bilang kemungkinan hasilnya tiap mahasiswa akan beda ya karena menggunakan perasaan ya. Ini garisnya harusnya merepresentasikannya di mana ya. Jadi ini scatter graph. Ini yang dimaksud scatter graph kan ini yang titik-titik ini ya. Januari, Februari. Kemudian garis ini kita tarik ini ya. Oke, yang ketiga ini menggunakan konsep statistik. Ini sebenarnya kalau kalian masih ingat di statistik ini menggunakan regresi ya. Ini intercept-nya A ya di sini ini A-nya, kemudian B adalah kemiringan garis. Jadi ini persamaan garis ya, metode least square. Kalau ujian manual biasanya kalian harus menghitung ini ya, menghitung B kemudian menghitung A ya, tapi kalau ujiannya open book tentu saja kayaknya nggak perlu menghitung manual, bisa menggunakan Excel. Saya sudah sampaikan di sana di material di Google Classroom itu bagaimana menggunakan Excel untuk menghasilkan persamaan regresi ini ya, menghasilkan persamaan regresi ini. Nanti di Excel itu bisa kalian pelajari ya, itu dipergunakan paling tidak untuk memastikan ya kalau kalian mengerjakan dengan manual, untuk memastikan apakah kalian hasilnya sudah benar atau tidak, dibandingkan hasil pekerjaan manual itu dengan menggunakan Excel. Ya. Ini kan benar-benar manual yang seperti ini. Ya. Oke, dari slide-slide ini mana yang kiranya perlu penjelasan lebih lanjut, silakan. Ada yang mau ngasih masukan mana yang perlu penjelasan lebih lanjut? Maaf, Pak. Ya. Mau bertanya tentang yang metode scatter graph yang tadi grafiknya. Kenapa? Kalau di buku kan ada dibilang titik data abnormal. Itu yang mana ya, Pak? Oke, jadi untuk semua metode ya sebenarnya nggak cuma scatter graph ya. Untuk semua metode, ketiga metode, kita harus ngelihat outlier ya. Jadi kondisi di mana activity-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jadi dia tidak normal. Nah, kalau ada kondisi tidak normal, maka dia harus dikeluarkan dari grafik ya atau dari datanya harus dikeluarkan. Misalkan kondisi saat ini kan banyak menurun ya produksi. Nah, kalau dianggap kondisi saat ini tidak normal, maka datanya jangan dipergunakan. Kondisi tidak normal ada dua, yaitu kondisi yang terlalu rendah aktivitinya atau yang
terlalu tinggi activity-nya. Jadi dia tidak hanya dipakai di scatter graph, tapi di ketiga metode itu outlier-nya itu dikeluarkan. Begitu. Kalau di sini nggak kelihatan outlier-nya ya, di mana itu nggak kelihatan. Tapi kalau di metode scatter graph itu ya, di least square ya, tapi nanti kalau belajar lebih dalam statistik ya, itu bisa ketahuan ya. Jadi ada satu titik ya, di mana kalau titik itu dikeluarkan itu hasilnya menjadi bagus, atau ada satu titik mempengaruhi hasil dari regresi. Ya, itu outlier itu harus dikeluarkan supaya hasilnya jadi normal. Jadi sekali lagi kenapa hasilnya normal? Karena tadi ya kita pakai rentang yang wajar ini ya. Ini kita pakai rentang yang wajar ini adalah kondisi yang normal ya. Jadi kalau ada yang tidak normal, kita keluarkan dulu. Ya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Iya. Ada pertanyaan lagi? Kalau di buku itu kan nanti muncul ya istilah-istilah yang dipakai di statistik itu seperti degree of freedom ya. Masih ingat nggak konsep degree of freedom? Degree of freedom ini begini ya. Misalkan gini, kita udah tahu nih bahwa rata-rata populasi sama dengan 3. Ya, kemudian kita ingin ngambil 3 sampel. Nah, itu kita berapa sampel yang bebas kita ambil? Sampel yang bebas kita ambil itu hanya 2. Kenapa? Ya, misalkan kita ambil sampel ya. Sampel pertama kita peroleh 1, sampel kedua kita peroleh 2. Nah, sampel ketiga tuh nggak bebas lagi. Kenapa tidak bebas lagi? Karena rata-rata populasinya udah diketahui 3. Kalau sampel pertama nilainya 1, sampel kedua nilainya 2, sampel ketiga nilainya harus 6. Supaya apa? Supaya rata-ratanya sama dengan 3. 1 tambah 2 tambah 6 sama dengan 9, dibagi 3 sama dengan 3. Jadi rata-rata sampelnya juga sama dengan rata-rata populasi. Kan aneh ya kalau seandainya rata-rata sampelnya itu tidak sama dengan rata-rata populasi. Makanya di sini degree of freedom-nya hanya 2. Kita ngambil 3 sampel, tapi degree of freedom-nya hanya 2. Kenapa? Karena kita hanya bebas mengambil 2 sampel. Sampel ketiga nggak bebas. Kenapa? Karena kita udah tahu rata-rata populasinya sama dengan 3. Itu ya untuk degree of freedom. Oke, kemudian ini juga masih ingat rentang lazim, rentang tidak lazim. Ya, ini kurva yang ini ya. Kalau dia bentuknya normal ya, maka ada 68% data terletak satu standar deviasi dari rata-rata. Ya, kemudian kalau bentuknya normal ini ada 95% data itu jaraknya 2 standar deviasi. 2 standar deviasi tentunya 2 standar deviasi di bawah rata-rata sampai 2 standar deviasi di atas rata-rata. Ya, itu di statistik. Ya, itu. Nah, konsep ini juga dipakai ya di bab 3 itu. Bentar. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Ya, betul. Silakan. Di metode scatter graph itu kan cuma kita ketahui kalau di slide itu grafiknya aja, Pak. Nah, terus gimana nanti kalau misalnya kita disuruh mencari biaya di jam produksi sekian misalnya, Pak. Padahal nggak ada angkanya gitu. Sekali lagi, metode scatter graph manual ya. Metode manual, jadi memang seperti itu ya. Jadi
Harusnya gambarnya tuh kalian tahu millimeter block nggak? Buku millimeter block. Tahu, Pak. Tahu, Pak. Tahu. Nah, harusnya di gambarnya tuh di presisi yang model seperti itu. Jadi kalau kita narik garis itu bisa tepat. Makanya saya bilang hasilnya kemungkinan tiap orang beda. Oke, sebentar ya, saya ada kepentingan harus ke bawah dulu, keluar dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Kembali lagi ya, jadi itu kelemahan dari scatter graph ya, memang dia harus presisinya harus tepat, dia pakai perasaan, dan kemungkinan hasilnya tiap mahasiswa itu berbeda. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini semua rumus ya, dan sebenarnya dengan Excel ya, video yang saya buat itu sudah ini apa, hasil di Excel itu udah muncul semua, mau hitung apa. Standar deviasi, R-square, ya, adjusted R-square, standar error ya, ini ada semua di situ. Jadi hasilnya bisa diperoleh semua. Nah, coba deh diperhatikan rumus yang ini nih. Ya, ini kalau dilihat sebenarnya kan ini nih, mirip dengan yang di statistik. Ini ada standar errornya ya, S ya, dikali dengan, nah, angka ini, T ini sebenarnya tadi ya, kalau 95% berarti T-nya tuh mendekati 2. Gitu. Atau kita lihat ini deh. Ini di ringkasan ya. Nah, ini dia. Ini T, lihat. Kalau kalian masih ingat statistik, 95% tuh T-nya sama dengan 1,960. Syaratnya itu degree of freedom-nya besar. Jadi jumlah sampelnya banyak. Kalau 90%, 1,645. Jadi kalau misalkan diperoleh T-nya 1,960, maka, nah ini lihat, T-nya 1,960, ya, maka ini jadi 1,960. Jadi ini sebenarnya mirip dengan statistik ya, mirip sekali dengan statistik. Hanya aja dia degree of freedom-nya ini N min P ya. P-nya sama dengan 2 kalau dia regresinya hanya satu independent variable. Nanti kalau regresinya 2 independent variable ya, itu maka P-nya sama dengan 3. Ya, tapi kebanyakan kalau ujian kemungkinan paling banyak ya yang keluar ya regresi seperti ini ya. Kenapa kalau suruh hitung secara manual 2 variabel independen nggak selesai nanti 3 jam. Ya, jadi kalau ujian biasanya model soalnya seperti ini kalau manual ya. Kemudian homokedastis dan heteroskedastis ini ada hubungannya dengan residual. Ya, ada hubungannya dengan residual. Nah, ini residual. Residual itu apa ya? Nggak bisa dijelaskan dengan waktu singkat ya. Itu adalah nilai prediksi dikurangi dengan aktualnya ya. Nah, ini yang homoskedastis itu residualnya berada di garis ini. Ini yang heteroskedastis. Kenapa dia heteroskedastis? Karena dia makin lama itu residualnya makin menjauh dari persamaan garis ini. Ya. Jadi makin lama makin menjauh. Kemudian ada satu ciri lagi yaitu yang serial correlation. Serial correlation ini seperti ini, tapi kayaknya enggak deh kalau di akuntansi biaya kemungkinannya kecil muncul serial correlation.
yang sering muncul adalah yang masalah yang ini, heteroskedastis. Kalau homoskedastis ini berarti yang bagus, yang ini kurang bagus, yang ini data serial, ini contohnya pertumbuhan ekonomi. Ya. Pertumbuhan ekonomi itu kayak Indonesia ya. Indonesia pertumbuhan ekonominya rata-rata sekitar 5%. Tahun berapapun nanti bergeraknya nggak jauh dari 5%. Karena itu pertumbuhan ekonomi saat ini itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tahun yang lalu. T-1. T+1 itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tahun T. Kecuali kalau ada masalah seperti sekarang. Nah, itu baru nanti nggak nggak berhubungan dengan tahun lalu. Kenapa? Karena ada kejadian yang signifikan terjadi tahun ini, maka pertumbuhan ekonomi tahun ini nggak dipengaruhi oleh tahun lalu yang kondisinya normal. Tapi kalau dalam kondisi normal, dia serial correlation. Tapi ini jarang terjadi ya, untuk data-data model biaya-biaya ini. Ya. Ini multiple regression ya, jadi kalau mau pakai multiple regression, tidak mungkin diselesaikan dengan manual ya, harus dengan menggunakan software, bantuan software untuk menyelesaikan. Jadi kayaknya nggak usah pelajari yang untuk ujian nggak perlu pelajari yang multiple regression ya, cukup yang single aja ya, yang sederhana aja. Tapi kalau mau tahu dunia nyata jarang yang single. Jadi kalau dunia nyata nggak mungkin single ya, pasti multiple regression. Tapi kalau untuk kepentingan ujian, kalian paling tidak konsepnya tahu yang linear sederhana ini yang ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Oke, gini aja, kalau seandainya ada materi yang perlu dijelaskan lebih lanjut, ya sampaikan aja. Nanti mungkin saya buatkan video khusus untuk bagian itu ya, supaya lebih detail penjelasannya. Ini waktunya tinggal kurang dari 1 menit ya, Zoom-nya akan berakhir. Kalau masih ada, silakan disampaikan lewat diskusi aja di Google Classroom. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.